Halo guys, di sini sekarang ada STB BBB B2. STB ini adalah kiriman dari subscriber Pikom Lodoyo Blitar, subscriber dari Kabupaten Blitar. STB ini mereknya STB Rinrei, untuk modelnya DRN-511A. Untuk keluhannya dari STB ini adalah mati. Menurut keterangannya ini adalah mati, dan di sini segelnya masih ada. Ini masih ada segelnya, dan artinya ini belum pernah dibuka sama sekali. Ini adalah segel garansi. Ini mungkin ini entah segel garansi dari tokonya atau dari pabriknya, karena tulisannya seperti ini. Mungkin ini adalah segel garansi dari tokonya, mungkin saja seperti itu. Kalau dari pabrik biasanya tidak seperti ini. Oke, langsung saja tes dulu. Tancapkan dulu ke listrik. Nah, ini dia memang mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ini dipencet tombol power juga sama saja, tidak ada respon sama sekali. Dan ini sesuai dengan keterangannya bahwa ini STB-nya mati. Oke, langsung saja di sini untuk STB-nya dibongkar dulu. Nah, oke, seperti ini ya guys isinya dari STB Rinrei yang modelnya DRN-511A. Nah, ini dia mesinnya atau mainboardnya. Karena ini tadi baru saja ditolokkan ke listrik, maka di sini perlu dicek dulu untuk tegangan elko bagian primernya, apakah masih ada tegangan atau tidak. Elko primernya adalah ini, elko primer. Ini dia. Ini yang warna hitam ini. Ini untuk elko primernya ini kapasitasnya 10 mikro 400 volt. Nah, ini meskipun elko ini kecil, namun bila ada tegangannya, ini tegangannya sangat tinggi dan juga bisa mengagetkan. Tidak berbahaya, namun cukup mengagetkan. Nah, ini terukur masih 20 volt, 19 volt, masih bergerak atau berjalan turun.
untuk teman-teman yang masih pemula harap hati-hati, diperhatikan untuk area tegangan tingginya. Di sini sudah ada garisnya. Garisnya ini adalah area tegangan tinggi. Jangan sampai disentuh untuk teman-teman yang pemula. Namun kalau tegangannya di sini di elko ini terutama sudah habis, ini sudah bisa disentuh. Nah oke, ini sekarang tegangannya sudah habis di elko ini, disentuh tidak masalah, tidak apa-apa. Nah untuk kode board, mainboard dari mainboard ini adalah, ini dia untuk kode board mainboardnya GX6701-T2-11 spasi A1. Nah selanjutnya, karena ini tadi mati, maka untuk proses pengukuran dimulai dari awal. Pertama dimulai dari kabelnya ini dulu, kabelnya ini putus atau tidak. Nah oke, kabelnya aman, kabel AC aman, tidak putus. Dan selanjutnya ini dicek dulu untuk resistor fuse. Nah ini aman, tidak putus. Dan selanjutnya untuk proses pengecekan ini perlu ditancapkan dulu ke listrik untuk pengecekan semua tegangan-tegangan yang ada di sekitarnya di sini. Oke guys, ini sudah terhubung ke listrik. Dan di sini saya cek dulu tegangan-tegangannya. Nah, di sini untuk tegangan utama tidak keluar. Untuk tegangan utama tidak keluar. Jadi untuk kerusakan di sini, untuk kesimpulan awal atau analisa awal dapat disimpulkan kerusakannya area primer yang ada di sini. Untuk kesimpulan awal. Nah, di sini akan saya coba dulu menggunakan adaptor eksternal. Oke, ini tegangannya 5 volt. Nah, dari mana saya bisa tahu tegangan yang dibutuhkan di sini adalah 5 volt? Nah, langkah pertama bisa dilihat di sini di boxnya tadi. Di sini ada tulisan BCI 5 volt. Bisa dilihat dari situ, atau kalau tidak
dilihat dari elko-nya yang ada di sini. Di sini elko 16 volt, elko utama. Elko sekunder yang bagian utama ini 16 volt. Nah, ini dia 1000 mikro 16 volt. Nah, ini artinya untuk tegangan yang ada di sini pasti di bawah 16 volt. Nah, dan selanjutnya rata-rata STB itu tegangannya adalah 5 volt. Nah, di sini perlu dipastikan dulu untuk jalur positif itu pada jarum yang tengah atau yang pinggir, positif negatif, agar tidak keliru. Kalau keliru tegangan kebalik maka bisa menyebabkan mati. Oke, pada STB ini tegangan positif ada di jarum yang ada di tengah. Ini 5 volt, colok saja. Nah, ini dia terdeteksi. Saya kasih tegangan 5 volt. Di sini untuk IC-nya ini langsung panas atau terbakar. Nah, ini artinya tegangan tidak keluar 5 volt, tidak keluar dari power supply utama yang ada di sini tadi. Bisa juga disebabkan dari ini, dari IC ini yang short atau konslet, sehingga menyebabkan SMPS-nya ini menjadi protek, sehingga tidak bisa mengeluarkan tegangannya. Oke, dan ini akan saya pelajari dulu untuk IC-nya ini, IC yang bermasalah ini. Oke guys, ini IC-nya sekarang akan saya lepas dulu. Karena di sini tadi saya cek memang ada short atau konslet. Nah, oke, ini dia IC-nya sudah saya lepas. Untuk STB seperti ini ataupun STB yang lainnya, yang terutama STB DVB P2. Untuk IC-nya yang di sini misalnya rusak, ini tidak perlu khawatir. Bagaimana cara melihat kodenya? Nah, biasanya dengan IC yang di sampingnya yang ini itu kodenya sama. Biasanya ada dua jenis, IC-nya bentuknya sama dan kodenya sama. Untuk fungsinya ini berbeda, untuk tegangan outputnya berbeda karena memang disetting berbeda. Jadi bila salah satu IC terbakar, bisa melihat IC yang sebelahnya untuk kodenya. Dan untuk yang sebelahnya kodenya ini dia T50ABFA. Kodenya ini tadi saya coba cari untuk datasheetnya atau kode IC aslinya, ini hanya kode body saja, ini masih belum ketemu. Dan sekarang saya cek lagi apakah di area sini masih ada konslet lagi. Konsletnya yang tadi masih ada atau tidak setelah IC-nya dilepas.
secara profesional, bekerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memory adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memory yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memory adalah solusi untuk Nah, di sini kemungkinan untuk IC yang ini kemungkinan adalah tegangan 1 volt yang mengarah ke IC SOC atau IC chipset yang ada di sini. Untuk inputnya ini tadi saya cek pada elko ini, kapasitor di sini, ini bagian input IC. Di sini tadi short dan sekarang sudah tidak short, dan pada elko atau kapasitor yang ada di outputnya ini dua ini saya cek masih bunyi atau terjadi short konslet. spesialis program IC Memory, gunanya fiber medalios, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memory yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap Namun di sini masih belum saya pastikan untuk yang short atau yang konslet itu dari elko-nya ini atau dari IC chipsetnya ini. jenis elektronik dengan totalitas yang Nah, sekarang akan saya lepas dulu untuk kapasitornya ini. Saya lepas dari mainboardnya ini, lalu nanti diukur kembali apakah kapasitornya short atau tidak. diproses secara profesional, Oke, ini dia kapasitornya. Ini memang sangat kecil sekali. kerja secara profesional. Bigo Loyolita, spesialis program IC Memory adalah solusi untuk terisi pesanan IC Memory yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya.
Oke, aman. Untuk kapasitornya ini tidak short. Ini akan saya simpan dulu di sini sebelum dipasang kembali. Akan saya cek lagi pada jalurnya yang ada di mainboard. I see memory, gunanya five medalios, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memory. Oke, ini kemungkinan memang bunyi karena ini jalurnya mengarah langsung ke chipsetnya. Dan sekarang di sini akan saya coba dulu kasih tegangan. Untuk tegangan utamanya ini nanti apakah sudah bisa keluar atau tidak dari regulatornya. Memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Nah, oke, tegangan dari regulator sekarang sudah keluar 5 volt. Indonesia Raya. Di sini tegangan 3,3 volt juga keluar. Di sini 1,8 volt juga sekarang sudah keluar. Yang tadi sebelumnya tidak keluar sama sekali. Untuk tegangan 3,3 volt di IC SPI memori juga sudah keluar. Nah, jadi kesimpulannya ini tadi untuk kerusakannya itu bisa disebabkan karena IC yang ini tadi short. IC yang ini tadi short, rusak, sehingga menyebabkan protek di jalur regulatornya sehingga tegangan tidak keluar sama sekali. Secara profesional bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik. Nah, oke guys, ini kalau saya cek, saya telusuri untuk shortnya atau konsletnya ini mengarah ke IC chipset utamanya yang ada di sini, di bawah pendingin ini. Nah, kemungkinan ini tadi untuk penyebab matinya adalah karena IC chipsetnya ini yang sudah mati atau sudah konslet, sehingga menyebabkan karena ini konslet menyebabkan IC di sini protek, dan selanjutnya menyebabkan regulator power supply di sini juga protek. Karena di sini saya tembak langsung menggunakan adaptor eksternal 5 volt, maka di sini untuk IC yang ada di sini tadi, IC yang terbakar itu tidak kuat menahan proteksinya. Jadi IC ini tadi terbakar. Nah, jadi kesimpulannya, ini menurut kesimpulan saya bahwa sebenarnya yang rusak, yang utama, yang paling awal di sini adalah dari IC chipsetnya ini sendiri yang sudah short atau konslet. Padahal ini tadi kalau diukur seharusnya ini tidak short. Ini tadi ada beberapa tempat yang saya ukur, ada 4 tempat di sini. Yang awalnya di sini ada 5 tempat, 5, 6, ada 6 tempat konslet. Dan setelah IC ini saya lepas, jadi tinggal 4 tempat.
Di sini 4 komponen, 4 tempat saya ukur short atau konslet, dan semuanya jalur ini tadi mengarah ke IC chipset. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa IC chipsetnya ini sudah short, konslet, rusak atau mati. Jadi seperti itu ya guys. Dan mudah-mudahan ilmunya ini tadi bisa diambil manfaatnya, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang mungkin saja mengalami kendala yang sama pada STB yang sama, dan juga bisa diterapkan pada STB-STB yang lainnya. Dan untuk proses perbaikan kali ini tidak berhasil atau tidak membuahkan hasil, namun tidak masalah. Mudah-mudahan saja ilmunya, sedikit ilmu itu tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel Pikom Ludoyo Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Ludoyo Blitar. Sekian, terima kasih, thank you.